Sebagus apapun bahan metrik dan reinforcement yang Anda gunakan, bahan komposit yang Anda buat tidak akan memiliki mechanical properties yang maksimal jika tidak didukung dengan interface yang baik. Pemilihan bahan metrik dan reinforcement yang Anda gunakan dalam membuat komposit sangat menentukan kualitas akhir bahan tersebut. Jangan sampai bahan reinforcement yang Anda gunakan memiliki mechanical properties yang lebih rendah daripada metrik yang Anda gunakan. Nah, namun demikian, dalam membuat bahan komposit tidak cukup hanya dengan menggunakan bahan metrik dan reinforcement yang tepat. Ada satu hal yang tidak boleh Anda lupakan ketika membuat bahan komposit, yaitu interface antara metrik dan reinforcement tersebut. Sebagus apapun bahan metrik dan reinforcement yang Anda gunakan, bahan komposit yang Anda buat tidak akan memiliki mechanical properties yang maksimal jika tidak didukung dengan interface yang baik. Interface merupakan bagian permukaan terluar dari bahan komposit yang bersinggungan langsung antara metrik dan reinforcement atau penguat. Adanya ikatan antara metrik dan reinforcement inilah yang menjadikan bahan komposit berfungsi sebagaimana tujuan yang Anda harapkan. Tidak selamanya bahan metrik dan reinforcement itu selalu memiliki interface yang menguntungkan, sehingga perlu upaya bagaimana cara untuk meningkatkan daya ikat antara keduanya. Nah, inilah yang akan kita bahas pada video kali ini. Ada 5 hal yang perlu Anda perhatikan ketika membuat bahan komposit agar hasilnya maksimal. Yang pertama, mechanical properties dari reinforcement itu harus lebih baik daripada mechanical properties yang Anda gunakan pada metrik. Nah, kalau mechanical properties metriknya ini lebih baik daripada reinforcement atau penguatnya, ya, nah apa tujuannya dari penguat tersebut? Kan nggak ada. Justru yang Anda perlu bukan mechanical properties yang lebih baik, namun akan lebih buruk nantinya. Yang kedua, pengaturan arah dan panjang serat. Nah, pengaruh dari panjang serat ini juga mempengaruhi mechanical properties dan juga arah serat. Bagaimana untuk mengatur, memposisikan serat tersebut. Nah, menempatkan apakah seratnya itu lurus ya, atau melintang, atau bahkan diposisikan secara acak. Nah, ini sangat mempengaruhi mechanical properties yang Anda buat nanti. Yang ketiga adalah homogenitas serat. Homogenitas itu merupakan campuran yang Anda gunakan di metrik itu bercampur secara merata atau tidak, sehingga kalau tidak terjadi perataan, tidak merata campuran seratnya, maka di situ akan terjadi energi yang terkonsentrasi pada bagian tertentu, sehingga kalau tidak homogen justru akan memperburuk dari mechanical properties tersebut. Yang keempat adalah fraksi volume serat. Tidak selamanya serat yang ditambahkan dalam jumlah yang banyak itu pasti meningkatkan mechanical properties materi tersebut. Tidak selamanya, ada batasannya, ada batasan-batasan tertentu ya. Secara umum penambahan serat itu tidak lebih dari 20%. Nah, namun itu dihitung dari fraksi volume. Ingat, jadi penambahan ini hitungannya adalah fraksi volume, bukan fraksi berat. Karena kalau fraksi berat, nanti kalau seratnya ini memiliki densitas yang sangat ringan, sehingga kalau ditimbang
Nah, kalau dibandingkan dengan fraksi volume itu jauh berbeda. Nah, sehingga kenapa fraksi volume yang digunakan? Itu tadi kaitannya dengan interface. Jadi interface itu luasan yang bersinggungan antara metrik dan penguat. Sehingga kalau fraksi volume ini adalah pilihan yang tepat dibanding dengan fraksi berat. Yang kelima yaitu interface antara metrik dan reinforcement. Tidak selamanya bahan metrik dan penguat itu memiliki interface atau daya ikat yang bagus, sehingga di situ seorang peneliti itu harus bisa mengoptimalkan bagaimana cara untuk mengoptimalkan agar interface antara metrik dan reinforcement itu bisa kuat. Interface yang terjadi antara metrik dan reinforcement itu dipengaruhi paling tidak ada dua hal ini. Yang pertama adalah wettability atau kebasahan, kebasahan antara metrik dan penguat. Yang kedua adalah surface of roughness atau kekasaran permukaan. Nah, kedua hal ini yang mempengaruhi zona interface tersebut. Nah, kita yang pertama mengenai wettability atau kebasahan. Nah, dalam kebasahan ada 3 kondisi yang perlu kita cermati. Ya, yang pertama itu complete wetting. Ya, complete wetting itu antara metrik dan penguat itu memiliki ikatan yang sangat kuat. Itu bisa ditandai dengan sudut yang 0 derajat. Antara metrik dan penguat itu benar-benar lekat, ya, tidak ada celah. Nah, ini yang diharapkan dari pembuatan komposit dalam kondisi wetting, complete wetting. Yang kedua ada no wetting, ya, antara metrik dan penguat itu tidak bisa bergabung. Ya, ini bisa ditandai dengan sudut 180. Antara metrik dan penguat atau reinforcement itu saling menolak. Nah, kalau saling menolak, bagaimana untuk menyatukan? Apakah kalau ada bahan yang saling menolak terus tidak bisa dibuat komposit? Bisa, ya, dengan perlakuan tertentu. Nanti kita bahas di belakang. Yang ketiga itu ada partial wetting. Jadi partial wetting itu antara keduanya, complete wetting dan no wetting. Jadi kalau partial wetting itu ada kecenderungan untuk nempel, ya, tapi ada kecenderungannya ada penolakan. Ini bisa ditandai pada dengan sudut lancip. Yang kedua yang mempengaruhi interface antara metrik dan penguat adalah surface of roughness atau kekasaran dari permukaan antara metrik dan reinforcement atau penguat tersebut. Nah, secara idealnya luas permukaan antara metrik dan penguat dalam hal ini adalah fiber adalah seperti pada gambar di situ, ada yang tadi yang 0 derajat. Jadi ada hubungannya antara metrik dan penguat itu tidak ada penghalangnya. Namun di dalam kenyataannya secara real, nah kalau kita amati di situ dengan menggunakan SEM, ya, dengan menggunakan mikroskop dengan pembesaran sampai 5.000, 10.000 kali, ya, itu nanti akan kelihatan antara hubungan kekasaran fiber dengan metriknya seperti apa. Nah, ternyata kalau diperbesar, nah itu itu tidak bisa bentuk garis secara ideal seperti itu, ya, tapi berupa permukaan yang kasar. Membahas mengenai interface antara metrik dan reinforcement, ya, itu ada beberapa historisasi wettability atau historisasi daripada kebasahan dari material metrik dan penguat. Nah, dan ini dapat Anda jumpai ketika Anda praktek langsung di lapangan. Yang pertama itu pengaruh bahan kimia. Nah, pengaruh bahan kimia itu akan mengaruhi bagaimana kondisi dari metrik dan penguat tersebut.
lalu penguraian padatan, lalu ketidakhomogenan permukaan padatan. Bagaimana untuk mencampur yang tidak homogen, lalu kekerasan permukaan antara metrik dan dengan penguatnya, lalu absorpsi antara apakah itu bahan yang menyerap atau tidak. Nah, ini beberapa histerisasi yang perlu kita perhatikan. Nah, solusinya bagaimana kalau ada beberapa histerisasi semacam itu? Dan itu tentunya histerisasi dari wettability ini mungkin sering terjadi ketika Anda membuat bahan komposit. Nah, lalu bagaimana untuk solusinya? Misalkan antara metrik dan reinforcement ini tidak bisa nyampur. Nah, ini perlu Anda melakukan tindakan lebih lanjut. Seperti misalnya Anda harus melakukan pencampuran dengan putaran yang lebih tinggi atau dinaikkan putarannya, dicampur lebih dengan waktu yang lebih lama gitu ya. Atau bahkan juga dengan melakukan pemanasan terlebih dahulu, sehingga bagaimana kedua bahan tersebut antara metrik dan penguat itu bisa menyatu ya. Intinya seperti itu ya. Jadi kalau tidak bisa menyatu, nah nanti akan mempengaruhi mechanical properties yang dihasilkan dari bahan komposit tersebut. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut mengenai interface, dalam hal ini adalah jenis ikatan yang terjadi di dalam metrik dan reinforcement. Paling tidak ada 3 jenis ikatannya. Yang pertama adalah mechanical bonding, ikatan mekanik. Yang kedua adalah physical bonding, ikatan secara fisik. Lalu yang ketiga adalah chemical bonding, ikatan secara kimiawi. Nah, ketiga inilah yang kemungkinan terjadi ketika Anda membuat sebuah komposit ya, dalam hal interface. Nah, mechanical bonding atau ikatan secara mekanik. Nah, ini terjadinya ikatan antara metrik dan reinforcement. Reinforcement itu penguat ya, bisa serat. Nah, itu karena ada cengkeraman antara reinforcement dengan metrik, ya, cengkeraman secara mekanik. Nah, perlu diperhatikan dalam membuat komposit kalau di situ ikatannya adalah ikatan mechanical bonding, yaitu koefisien muai thermal, koefisien thermal dari bahan tersebut antara metrik dan reinforcementnya. Jangan sampai perbedaan koefisiennya ini sangat tinggi ya, karena apa? Karena kalau ada perbedaan muai panas yang tinggi, nah ketika bahan ini sudah menyatu, nah, lalu dalam kondisi udara bebas itu akan terjadi pemuaian, atau bahkan di situ ada pengaruh lingkungan suhu yang lebih tinggi, maka kedua bahan ini perpanjangannya itu tidak bisa bersama-sama. Salah satunya perpanjangannya lebih cepat, yang satunya lebih pendek ya. Sehingga di sini akan memicu terjadinya retak atau serat-serat itu akan menjadikan patah ya, karena ada perbedaan koefisien thermal yang tinggi. Nah, ini yang perlu diperhatikan ketika Anda membuat komposit. Di situ kalau ikatannya adalah ikatan mekanik. Yang kedua adalah physical bonding. Kalau dibandingkan dengan mechanical bonding, physical bonding ini memiliki energi yang sangat rendah ya. Karena pada umumnya kalau physical bonding ini energinya itu antara 8 sampai 16 kilojoule per mol. Nah, beberapa ikatan yang termasuk dalam physical bonding adalah misalnya gaya van der Waals, dipolar interaction, dan hydrogen bonding. Nah, ini adalah semua itu adalah
physical bonding. Berikutnya adalah chemical bonding. Kalau chemical bonding ini energinya cukup tinggi ya, antara 40 sampai 400 kJ per mol. Nah, yang termasuk dalam chemical bonding adalah ikatan kovalen, ya, ikatan ion, ikatan metal. Nah, itu adalah ikatan. Nah, itulah pembahasan mengenai interface dari metrik dan penguat. Nah, pemilihan bahan metrik dan reinforcement dalam membuat bahan komposit tidak cukup hanya dengan mengandalkan mechanical properties-nya saja, namun juga perlu dipertimbangkan interface antara metrik dan reinforcement. Mudahnya, bahan komposit bisa memiliki mechanical properties yang baik jika metrik dan reinforcement-nya memiliki hubungan yang saling menguntungkan, hubungannya itu sangat erat. Nah, itulah pembahasan mengenai interface pada video ini. Jika ada pertanyaan, silahkan Anda tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Sebisa mungkin saya akan menjawabnya. Terima kasih.